Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my learning journal. Di pertemuan ketiga, sebelumnya gue Nur Kamila Rusda, mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5. Seperti yang teman-teman sudah ketahui, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Produksi Film. Oke, di pertemuan ketiga ini sudah dimulai diskusi per kelompok. Terus pertama-tama di kelompok pertama ini membahas materi terkait pengertian film, selanjutnya film sebagai komunikasi media massa, selanjutnya ada film sebagai realitas sosial, imajinasi dan pengantar film, jenis-jenis film, serta sejarah film, dan juga ada resensi film. Nah, jadi teman-teman simak keseruannya dan juga sedikit-sedikit ilmu tentang apa itu film. Oke, langsung saja pada pengertian film. Di sini seperti yang udah gue jelasin di learning journal kedua ya, tentang pengertian film itu berasal dari kata cinema, pitos, dan grafis. Cinema itu artinya gerak, pitos artinya cahaya, dan grafi artinya gambar. Jadi melukis gerak dengan memanfaatkan cahaya, begitu. Terus kalau di kelompok kemarin, di diskusi kelompok pertama kemarin membahas film itu menurut KBBI. Jadi film menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu selaput tipis yang terbuat dari seluloid yang berfungsi sebagai tempat gambar negatif maupun gambar positif. Nah, dijelaskan pula menurut pendapat lain, menurut Jelasta 2011, film ialah rangkaian dari gambar yang bergerak dan membentuk suatu cerita yang bisa disebut dengan movie atau video. Jadi seperti itu, nggak jauh-jauh beda ya pengertiannya. Intinya itu berunsur pada gerak dan cahaya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu film sebagai komunikasi media massa. Film ini sendiri tidak hanya sebagai hiburan saja, tapi juga sebagai alat dalam menyampaikan pesan kepada khalayak umum. Nah, di sini media massa itu apa? Media massa ialah penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak yang menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan lain-lain. Nah, film sendiri sebagai media komunikasi massa yang bersifat audio visual menjadi media pembelajaran yang baik bagi penontonnya. Dalam film terdapat sebuah pesan yang disampaikan kepada seluruh kelompok atau penonton. Seperti itu. Nah, dalam menyampaikan pesan kepada khalayak umum ini, sutradara menggunakan imajinasi untuk mempresentasikan suatu pesan. Jadi pakai imajinasi biar pesan itu tersampaikan dengan baik gitu kepada penontonnya atau khalayak umum. Nah, selanjutnya itu ada film sebagai realitas sosial. Gimana sih film sebagai realitas sosial ini? Menurut Jalaluddin Rahmat, film ini memiliki 3 efek. Pertama itu efek kognitif, itu terkait dengan pengetahuan ya. Selanjutnya efek afektif, itu terkait dengan perasaan, emosi gitu. Nah, selanjutnya ada efek konotatif, itu terkait dengan perubahan perilaku penontonnya sendiri. Nah, film sebagai realitas sosial film sebagai realitas sosial itu dapat mengubah pola pikir, perasaan, bukan mengubah aja sih, tapi juga membuat penonton itu merasakan hal yang sama seperti apa yang di film gitu loh. Nah, oke, selanjutnya itu disebutkan jenis-jenis film juga dijelaskan ya di learning journal pertemuan kedua kemarin. Tapi di sini ada satu jenis film yang belum dijelaskan kemarin, yaitu film eksperimental. Apa itu film eksperimental? Film eksperimental ini biasa disebut juga film art ya, atau seni.
Nah, film eksperimental ini terdapat ciri-cirinya itu tidak memiliki plot, tapi memiliki struktur. Nah, film ini dikatakan sebagai film yang abstrak karena kadang sulit dipahami. Nah, contoh filmnya di sini tuh ada film Fist Fight karya Robert Bray. Gitu. Oke, selanjutnya kita bahas terkait sejarah perfilman di Indonesia. Kemarin kan udah dibahas sejarah perfilman di dunia ya. Nah, sekarang ini di Indonesia. Di Indonesia, film pertama kali dipertontonkan pada tahun 1900. Filmnya itu film dokumenter mengenai Raja dan Ratu di Den Haag gitu. Film ini dipertontonkan di Batavia. Selanjutnya film pertama kali diproduksi di Indonesia itu pada tahun 1926 yang berjudul Lutung Kasarung. Pasti teman-teman udah tahu ya. Selanjutnya sesi tanya jawab ya. Nah, di sesi tanya jawab itu teman-teman bertanya. Pertama itu terkait kapan sih film di Indonesia itu mulai berwarna, tahun berapa. Nah, jadi film pertama kali berwarna di Indonesia itu pada tahun 1968 yang berjudul dengan film 9. Judulnya film 9 ya. Nah, selanjutnya ada lagi pertanyaan nih. Apa sih bedanya film action dan film eksperimental? Nah, film action sama film eksperimental ini sendiri bedanya itu film action ini adalah sebuah genre, sedangkan film eksperimental ini itu jenis. Jadi beda ya, genre dan jenis. Action itu genre, sedangkan eksperimental ini jenis film. Nah, selanjutnya ada perbedaan lain lagi. Film action ini lebih berfokus pada gerak, sedangkan eksperimental ini fokus pada eksplorasi bentuk. Nah, selanjutnya ini film eksperimental itu dibuat untuk membuat penonton itu tertarik pada art atau intelektual. Nah, film eksperimental ini dibuat juga untuk bisa setelah nonton ini kita bisa berdebat gitu loh, melakukan diskusi gitu. Sedangkan film action ini hanya untuk hiburan saja gitu, bukan untuk diperdebatkan juga. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi, itu dari saya sendiri. Saya nanya soalnya di inian presentator ini ada kata-kata yang cukup asing di telinga saya, yaitu tentang sineas. Apa itu sineas? Sineas sendiri dijawab oleh presentator yaitu orang yang ahli dalam pembuatan film seperti sutradara, produser, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, siapa aja yang terlibat dalam pembuatan film? Jadi yang terlibat dalam pembuatan film itu ada produser, sutradara, penulis drama, manajer produksi, staf pendukung, sinematografer, penyunting film, yang ngedit gitu ya. Terus penata produksi, pemilik hak cipta. Jadi pemilik hak cipta ini misalnya ini berdasarkan dari kisah nyata ya. Jadi beliau harus yang punya kisahnya ini harus ikut berkontribusi dalam pembuatan film gitu loh. Kalau itu film dari kisah nyata, misalkan film dokumenter gitu ya. Nah, yang paling penting sendiri yaitu kameramen. Gak bakal jadi film kalau nggak ada kameramen. Oke, selanjutnya itu gue mau ceritain terkait resensi film. Jadi resensi filmnya itu tentang film dokumenter yang berjudul Hope. Film Korea pasti teman-teman tahu. Jadi di film itu film yang mengambil dari kisah nyata seorang anak kecil yang mengalami pelecehan seksual oleh pria tua ya, pria paruh baya apa ya, pokoknya prianya ini tuh udah tua aja. Jadi si anak kecilnya ini ceritanya mau berangkat sekolah, namun pada hari itu ibu dan bapaknya itu tidak bisa nganterin gitu loh. Nah, ibunya udah berpesan, si anak ini anak TK, belum SD kayaknya. Jadi ibu ini berpesan jangan lewat jalan yang kecil, jadi lewat jalan besar, jadi biar banyak orang gitu, nggak sepi. Nah, tapi dia malah lewat jalan yang kecil, dan situ posisinya hujan, dia lagi bawa payung, dia ketemu sama pria tua di jalan yang sepi itu tuh.
Di jalan yang sepi itu dia ketemu pria tua. Pria tua itu dalam kondisi basah kuyup. Nah, ternyata pria tua itu baru keluar dari penjara. Nah, si anak kecil ini dengan baiknya, dengan lugunya, dia menawarkan payung kepada pria tua itu. Namun sayangnya kebaikannya ini malah menjadi bencana gitu loh. Dia malah diseret ke tempat yang sepi, lalu pria itu melakukan hal-hal bejat dia kepada anak tersebut dengan melakukan kekerasan fisik juga, sampai usus besarnya si anak ini dan anusnya juga harus diangkat gitu loh, karena mengalami kerobekan yang sangat parah gitu loh. Dan anak kecil ini sampai sekarang itu harus memakai kantong gitu loh untuk mengeluarkan cairan-cairan tubuhnya gitu. Makannya juga udah, karena kan usus besarnya udah diambil ya, udah diangkat gitu. Robek dia tuh pas lagi diituin sama si bapak tua itu. Nah, terkait kebekaan dari film ini sendiri adalah jadi ada ahli terapi dari Sunflower Center yang bersedia untuk membantu menyembuhkan traumanya si anak ini. Sebelumnya tadi gue lupa ngasih tahu, jadi anak ini namanya itu Sowon ya. Jadi ahli terapi itu bersedia untuk menyembuhkan trauma dari si Sowon ini. Namun ahli terapi itu sedikit ragu karena kejadian ini itu baru 3 hari gitu loh, dan kondisi si Sowon juga belum pulih gitu kan. Nah, namun pada akhirnya si Sowon ini bersedia memberikan pernyataan sebagai saksi dengan cara menganggukkan kepala saja ketika melihat foto-foto tersangka, dan ditemukanlah wajah tersangka tersebut. Nah, selanjutnya ahli terapi juga bilang kepada orang tua korban bahwa cara melepas stres dari anak-anak ialah dengan membiarkan anak-anak itu bermain dan tertawa sampai dia merasa kelelahan dan berkeringat gitu caranya gitu tuh. Kalau anak-anak stres gimana sih caranya? Jadi biarin aja dia bermain terus tertawa sampai ia lelah sendiri dan berkeringat gitu. Nah, ahli terapi ini juga melakukan sesi terapi, berhasil melakukan sesi terapi pada Sowon dengan menggunakan teknik menempelkan stiker kupu-kupu pada buku yang berwarna hitam gitu. Nah, tapi si Sowon ini setelah kejadian itu, setiap melewati tempat kejadian ia selalu merasa kecemasan gitu loh, gugup, cemas, tremor gitu kan. Dia masih ada trauma-trauma yang tersisa. Nah, apa yang bisa diambil dari hal ini itu, jadi bagaimana tugas seorang ahli terapi dalam melakukan sesi terapi tanpa adanya pemaksaan terhadap klien. Dan di sini juga peran orang tua dan keluarga sangat penting dalam sesi terapi tersebut. Begitu teman-teman. Oke, sekiranya itu saja yang pengen gue sampaikan pada pertemuan ketiga ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.